Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan. Pada video ini di part 1 kita akan membahas 5 pertanyaan yang sering diajukan oleh calon peserta didik baru. Ini yang kita bahas adalah untuk SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah ya. Ini masuk ke part 1, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat informasi terbaru tentang PPDB. Yang pertama, kalau daftar SMA atau SMK jalur prestasi, apakah harus punya piagam prestasi? Sesuai informasi yang didapat di Juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan PPDB SMA dan SMK, bahwa di sini 4.4 komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 SMP atau sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan. Ini 4 mata pelajaran ya, matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Jadi, kesimpulannya adalah tidak harus mempunyai piagam prestasi. Ya. Tidak harus punya prestasi. Kalau punya, itu akan menambah nilai akhir. Yang kedua adalah apakah bisa pindah dari SMA ke SMK atau sebaliknya? Jadi, pada poin ini resmi Juknisnya sesuai petunjuk teknis maksudnya, yaitu calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan dalam tanda kutip ini adalah sekolah dan jalur selama masa pendaftaran. Jadi pindah jalur, kecuali jalur perpindahan orang tua atau wali. Hanya SMK negeri, calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftarkan diri pada 3 pilihan. Jadi bisa daftar ke 3 pilihan kompetensi kalian. Misalkan jurusan listrik, jurusan mesin, dan jurusan otomotif atau bismen ya. Rekayasa perangkat lunak, akuntansi, dan pemasaran itu bisa. Ya. Pada sebanyak-banyaknya 2 satuan pendidikan. Ini jadi 3 jurusan di 2 sekolah. Calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan kompetensi kalian dan atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran. Jadi, jawabannya adalah bisa selama proses PPDB belum ditutup. Jadi, kalau PPDB sudah ditutup, ya sudah tidak bisa. Nah, selanjutnya 3. Apakah bisa daftar SMA dan SMK sekaligus? Tadi sudah kita bahas, jawabannya adalah tidak bisa. Jadi, harus pilih SMA atau SMK. Jadi, akun kalian kan hanya ada satu. Nah, itu bisa dideteksi. Jadi, tidak bisa mendaftar SMA dan SMK negeri. Kecuali kalau SMA negeri sama SMK swasta, itu bisa. Tapi kalau SMA negeri dan SMK negeri sekaligus itu tidak bisa. Jadi silakan kalian tentukan koordinasi dengan orang tua mau melanjutkan di SMK atau di SMA. Paham ya? Selanjutnya kalau kalian juga sudah menentukan jurusannya juga kalian harus tentukan. Selanjutnya nomor 4. Namaku sudah tidak ada di rankingan, Pak. Misalkan nanti kan ada rankingan ya. Ada rankingan setiap jurusan yang atau setiap prodi yang kamu ambil. Rankingan, Pak, apa aku masih bisa merubah jurusan dan sekolah yang sekiranya nilaiku itu masih bisa masuk? Bisa ubah berapa kali? Baik, ini Pak Umar mengambil dari tadi dari Juknis ya. Jadi, ini tadi sudah kita bahas di pertanyaan sebelumnya. Jadi jawabannya adalah bisa ya, bisa pindah selama PPDB belum ditutup. Berapa kalinya pindahnya? Pada tahun lalu, berarti tahun 2020 pada saat masih pandemi, itu adalah tidak terbatas. Mau pindah berapa kalipun itu pada saat itu tidak ada batasan. Ya, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat informasi terbaru. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Ya.
bagaimana cara melihat jumlah nilaiku yang akan digunakan pada PPDB besok. Jadi nilai kalian yang sudah diinput oleh sekolah, silakan kalian bisa lihat caranya di video Pak Omar yang ini. Hanya menggunakan HP, cuma pakai HP, cara cek data peserta PPDB 2021, itu 5 pertanyaan di part ke-1 ini. Baik, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.